Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pristi Edi Sundari, NPM 11206000002, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Tegal. Baik, di sini saya akan menjelaskan skripsi saya dengan judul Pengaruh Muatan Pelajaran Tahfiz Al-Quran terhadap Pembentukan Karakter Disiplin dan Tanggung Jawab pada santri di Pondok Pesantren Al-Khairiyah, Desa Cibimbing, Kecamatan Cibimbing, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Baik, pada bab 1, karena banyak sekali para santri yang sering bermain gadget, bermain game, dan juga menonton film, maka akan menyebabkan kurang disiplin, datang terlambat saat melaksanakan kegiatan, bermalas-malasan, suka mengobrol saat kegiatan, dan lain sebagainya. Pembatasan masalah. Yang pertama, kebiasaan santri putri suka menonton film dan bermain game menyebabkan sikap kurang disiplin 15%, santri putri 10% kurang tanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh ustadz-ustadzanya. Yang ketiga, terdapat 22 program yang terdiri dari 2 muatan pelajaran tahfiz Al-Quran dan juga kitab kuning di pondok pesantren yang itu terlalu berat. Yang keempat, penelitian ini dibatasi pada santri putri yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Lalu, rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana tingkat karakter disiplin dan pada santri di Pondok Pesantren Al-Khairiyah. Yang kedua, bagaimana tingkat karakter tanggung jawab pada santri di Pondok Pesantren Al-Khairiyah. Lalu yang ketiga, bagaimana tingkat pelaksanaan muatan pelajaran tahfiz Al-Quran pada santri di Pondok Pesantren Al-Khairiyah. Yang keempat, bagaimana pengaruh muatan pelajaran tahfiz Al-Quran terhadap pembentukan karakter disiplin dan tanggung jawab pada santri di Pondok Pesantren Al-Khairiyah. Lalu tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui tingkat karakter disiplin pada santri di Pondok Pesantren Al-Khairiyah. Lalu yang kedua, untuk mengetahui tingkat karakter tanggung jawab pada santri di Pondok Pesantren Al-Khairiyah. Yang ketiga, untuk mengetahui pelaksanaan muatan pelajaran tahfiz Al-Quran pada santri di Pondok Pesantren Al-Khairiyah. Lalu yang keempat, untuk mengetahui program muatan pelajaran tahfiz Al-Quran terhadap pembentukan karakter disiplin dan tanggung jawab pada santri di Pondok Pesantren Al-Khairiyah. Bab 2, kajian teori. Yang pertama, pengertian dari tahfiz Al-Quran. Tahfiz Al-Quran adalah suatu proses menghafal ayat Al-Quran untuk menjaga dari kemurniannya. Lalu ada indikator tahfiz Al-Quran. Yang pertama, kelancaran dalam melafalkan Al-Quran saat setoran. Jadi setiap akan menyetorkan ayat suci Al-Quran itu yang mana dihafalkan santri kepada ustadz-ustadzanya, tentunya harus dengan lancar, tidak melihat Al-Quran melainkan melantunkan ayat suci Al-Qurannya itu dengan tidak melihat Al-Quran. Yang kedua, membaca sesuai dengan kaidah tajwidnya, yaitu dengan lain dari lancaran saat setoran itu, melainkan juga mementingkan kaidah-kaidah dalam tajwid, di mana letak dari kata hurufnya dalam ayat tersebut dilantunkan secara benar dan juga lancar. Manfaat dari tahfiz Al-Quran sendiri yaitu menambah wawasan keagamaan, menenangkan pikiran, daya ingat yang kuat, lalu berpikir baik, menata hati, dan juga mengasah pikiran. Lalu ada teori disiplin. Disiplin yaitu suatu perilaku yang dilakukan oleh manusia yang taat akan aturan yang berlaku. Adapun indikatornya itu yang pertama, tidak bolos masuk kegiatan yang ada di pondok pesantren. Yang kedua, tepat waktu ketika masuk dan keluar dalam kegiatan di pondok pesantren. Yang ketiga, bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, diimbau untuk tidak membuat keributan atau menggangguan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Yang kelima, menyelesaikan tugas dari pesantren tepat waktu. Adapun macam-macam dari disiplin yaitu yang pertama, disiplin waktu, membagi waktu dengan sebaik mungkin. Kedua, disiplin sikap, menaati peraturan di pondok pesantren terhadap sikap santri dalam bersikap. Dan yang ketiga, disiplin belajar, menaati peraturan dalam belajar. Lalu selanjutnya ada manfaat karakter disiplin, yaitu yang pertama, sebagai pengatur hidup bersama. Yang kedua, pembentukan kepribadian. Dan yang ketiga, latihan kepribadian. Selanjutnya, teori dari tanggung jawab, yaitu pengertian tanggung jawab ialah perilaku seseorang dalam mengimplementasikan tugas dan kewajiban serta harus menanggung resiko jika tidak dilaksanakan. Selanjutnya ada macam-macam tanggung jawab. Yang pertama ada tanggung jawab personal, yaitu tanggung jawab pada diri sendiri dalam mengontrol dirinya sendiri.
Yang kedua ada tanggung jawab moral, yaitu tanggung jawab moral kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas. Lalu yang ketiga tanggung jawab sosial, yaitu tanggung jawab untuk kepentingan masyarakat. Lalu ada tanggung jawab negeri, yaitu kewajiban untuk melakukan perbaikan pada negara. Dan tanggung jawab pada Tuhan, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan. Ada manfaat dari karakter tanggung jawab pada santri, yaitu yang pertama meningkatkan kedisiplinan santri, meningkatkan tingkat kewaspadaan, meningkatkan sikap kooperatif, dan juga meningkatkan hasil belajar santri. Bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan dan metode penelitian ini jenis penelitiannya pendekatan kuantitatif, lalu metode penelitiannya penelitian survei, lalu populasi dan sampelnya populasi santri putri berjumlah 181 dari kelas 7 hingga kelas 12. Sampelnya 46 santri, teknik sampelnya simple random sampling, hitungannya dikali 25%. Lalu teknik pengumpulan datanya melalui kuesioner atau angket, wawancara, dan juga observasi. Teknik analisis datanya memakai aplikasi data SPSS 22, uji instrumennya uji validitas dan uji reliabilitas. Metode analisis datanya statistik deskriptif. Uji asumsi klasiknya uji normalitas atau uji linearitas dan uji homogenitas. Uji hipotesisnya itu uji regresi linear sederhana dan juga uji parsial atau uji T. Lalu bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Tempat penelitian itu Pondok Pesantren Al-Khairia yang beralamatkan Jalan Pati Adipati Cangkuang nomor 100, dan Simimpin, Kecamatan Simimpin, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, kode pos 4558. Lalu yang kedua, pelaksanaan uji instrumen dengan responden 30 santri dan juga yang perlu pernyataan untuk tryout. Uji validitasnya item pernyataan valid, yaitu R hitung lebih besar dibanding R tabel. Lalu item pernyataan tidak valid, yaitu R hitung lebih kecil dibanding R tabel. R tabelnya 0,361. Instrumen valid itu 41 pernyataan. Instrumen tidak valid yaitu ada 9 pernyataan, yaitu dengan nomor item 8, 12, 15, 6, 17, 20, 29, 30 dan juga 31. Lalu uji reliabilitas, nilai Cronbach alpha sebanyak 0,866, lebih besar dibanding 0,600, yang artinya kuesioner yang digunakan sudah reliable dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Dengan rumus Stragos, skor masing-masing variabel yaitu variabel X 1874, lalu variabel Y 1232, lalu variabel Y2 itu 2172. Oke. Selanjutnya uji T yaitu 0,000 lebih kecil dibanding 0,05. Dinyatakan berdistribusi normal, maka terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y1. Lalu yang kedua uji T yakni 0,000 kurang dari 0,05 dinyatakan berdistribusi normal, maka terdapat pengaruh antara variabel X terhadap Y2. Bab 5 kesimpulannya itu tingkat karakter disiplin yang sangat tinggi itu ada 11 santri dengan interval 45 sampai 49, persentasenya yaitu 24%. Lalu tingkat karakter tanggung jawab yaitu sangat tinggi, yaitu 11 santri, intervalnya 52 sampai 57 dengan 24%. Tingkat pelaksanaan muatan pelajaran tahfidz Al-Quran ini sangat tinggi dengan 11 santri, intervalnya 31 sampai 34, persentasenya 24%. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap Y1, signifikan 0,000
lebih kecil dibanding dengan 0,05. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap Y2 signifikan 0,00 lebih kecil dibanding dengan 0,05. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.